film dokumenter ini mengantar kita pada satu pengertian bahwa siapa yang harus bertanggung jawab? More than 300 people mati konyol. Dan Boeing deny. Dan semuanya seolah-olah tidak ada jiwa kesatria. Oke, saya salah, saya bertanggung jawab. Nggak ada sampai sekarang. Beberapa hari yang lalu karena kita banyak work from home, saya banyak nonton Netflix dan tiba-tiba saya dikaget anak saya, putri saya, ya Saskia Rasyalia bilang, "Pa, itu ada film bagus banget." Oh iya? Tentang apa? Tentang Boeing. Wow, saya nonton. Jadi judulnya adalah The Downfall, The Case Against Boeing. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli ya, kalau saja tidak peristiwa Boeing ini, apa yang dilakukan oleh Boeing ini memakan korban saudara-saudara kita orang Palembang, orang Palembang lagi, orang Indonesia. Ada 179 ya, 189 barangkali. 189. Warga Indonesia menjadi korban sia-sia dari sebuah kekeliruan fatal yang sempat ditutupi oleh sebuah perusahaan besar. Begitu nonton ini saya bilang, ini saya harus bahas karena menyangkut nyawa orang Indonesia. Ya, yang kita tidak tahu, saya tidak tahu perkembangannya. Oleh karena itu, begitu saya mencari narasumber, tidak ada yang lebih cocok dari ini. Sorry tadi saya sebut Palembang, karena ini orang Palembang. Ya, seorang marskal purnawirawan, keren banget, pemusik, mantan CEO Freeport, dan masih kelihatan muda. Ya, marskal purnawirawan Cepi Hakim. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Terpelencok bahasa Palembang. Udah nonton The Downfall? Sudah. Ya. Apa komen Pak Cepi? Film bagus ya, film bagus. Dan kelihatan sekali bahwa film itu memang menggiring para penonton untuk mari kita lihat the reality. The reality. The reality. The reality dari apa? Dari dua kecelakaan yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Ya. Itu film itu menjadi menarik. Dan kalau kita melihat figur direkturnya, Rory Kennedy, anaknya Robert Kennedy. Oh, anaknya Robert Kennedy? Anaknya Robert Kennedy. Yang senator? Iya. Oh ya, nggak tahu saya. Daughters of Robert Kennedy. Oh, cewek ya? Iya, cewek. Rory Kennedy. Dia yang bikin film dokumenter tentang Vietnam beberapa tahun sebelumnya. Kontroversi juga ya? Rame juga itu, rame. Jadi memang kelihatan sekali karakter dari penyajian film itu adalah untuk membongkar sesuatu yang disembunyikan dari dalam kasus besar, dalam ya? tanda petik. Betul. Besar banget. Nah, di situ terlihat sekali bahwa Boeing yang menjadi sokoguru aircraft manufacturer dunia. Dan FAA yang merupakan Aviation Authority, mbahnya Aviation Authority dunia, hilang reputasinya dalam sekejap mempertanggungjawabkan dua kecelakaan fatal, ya, fatal accident yang hanya beberapa bulan saja. 5 bulan. 5 bulan saja. Itu sebuah film dokumenter yang mempunyai misi sosial dalam perspektif moral. Maksudnya? Maksudnya adalah orang yang bersalah itu harus bertanggung jawab. Itu yang selama ini kita siapa tahu, bukan ya? orang, siapa yang bertanggung jawab? Ada 346 korban ya. 189 korban Lion Air GT 610 dan 157 Ethiopian 302. Ya. Nah, mengapa itu diangkat menjadi sesuatu yang sangat bersifat moral? Itu banyak artikel-artikel yang related sama film ini itu menyebutkan bahwa bagaimana kita bisa melihat sekian ratus orang mati tidak ada yang masuk penjara. Itu ada subtitle dari salah satu artikel yang mengulas dan yang membahas tentang downfall
case against Boeing. Dan rakyat Amerika marah sekali. Ikut marah mereka? Marah sekali. Jadi tahun 2019 November saya kebetulan diundang ke Seattle, saya ketemu beberapa teman Amerika dan mereka marah sekali. Jadi ada satu ekspresi dari masyarakat Amerika yang sangat kecewa dengan kejadian itu. Mereka kecewa kepada siapa? Mereka kecewa karena simbol-simbol yang mereka banggakan selama ini di dalam industri penerbangan, yaitu aircraft manufacturer yang luar biasa dan Aviation Authority yang menjadi seperti lumpuh ya, yang menjadi tidak seperti berperan betul seperti ya seharusnya ya. Aviation Authority yang tertua dan terpercaya, FAA ya, Federal Aviation Administration, ternyata berbuat sesuatu yang mereka anggap itu immoral. Bukan ceroboh aja, bukan ceroboh, immoral. Karena mereka berpendapat nggak mungkin Boeing nggak tahu, nggak mungkin FAA nggak tahu kemudian merilis airworthiness dari MCAS itu, software yang dipakai yang menjadi biang kerok terjadinya kecelakaan itu. Jadi sebagian besar masyarakat Amerika kecewa berat terhadap aircraft manufacturer Boeing dan otoritas penerbangannya FAA. Padahal selama ini dia membanggakan soalnya. Boeing itu adalah lambang keperkasaan Amerika ya. Bukan main. Menguasai penerbangan, teknologi ruang angkasa, kemudian defense ya, juga alat-alat perang ya, dan global aviation itu pusat dunia tuh di Amerika. Seattle. Di Seattle. Di Amerika. Catatan saya, Kando Cepi, Boeing itu sudah menjual 10.000 pesawat dan dioperasikan di 150 negara. Malah tuh ada satu kredo tuh. Ya, kalau bukan Boeing, kalau terbang jangan terbang. Atau yang mengatakan karena nggak safe gitu. Pakai Boeing kalau mau selamat. Ya. Sampai segitunya ya. Oh iya, iya. Itu luar biasa. Boeing sama FAA itu luar biasa. Orang nggak mau beli pesawat kalau nggak rilis FAA. Sampai sekarang. Tapi sejak kejadian 737 MAX ya. Jadi menjadi big question mark. Karena ada saingannya juga. Ada EASA kan, ada European Aviation Safety Agency yang selama ini bersaing. Jadi kalau Boeing dengan Airbus, FAA dengan EASA. Tetapi tunggu dulu, ada Cina sekarang ini udah mulai juga. Jangan lompat dulu. Baik, viewers, saya mungkin Anda belum nonton film ini ya. Kalau belum, untuk Anda penyuka dokumenter, apalagi ini menyangkut 189 nyawa masyarakat Indonesia yang menjadi korban, yang kemarin itu kita tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab, seperti kata Kakanda Cepi Hakim. Saya ngasih prolog, ingat nggak tidak? Oktober 2018 kita terhenyak tuh. Jadi ada maskapai kita yang sangat kita banggakan, Lion Air, membeli pesawat-pesawat baru produksi Boeing, yaitu versi 737 MAX. Baru berapa bulan dipakai, tiba-tiba landing berapa menit dari Cengkareng, kemudian nyungsep masuk ke laut ya. Take off. Baru take off ya, dan kemudian berapa menit kemudian, bukan landing, baru take off dan berapa menit kemudian nyungsep ke dalam di laut Jawa kalau nggak salah ya. Jadi perairan Kerawang. Dan orang bertanya-tanya, pesawat baru kok bisa nyungsep? Dan kemudian yang membuat kita kesal, ya 189 orang rata-rata warga Indonesia, karena ada orang asing juga, pilotnya orang India. Itu Boeing sikapnya seolah-olah menyalahkan, wah ini tidak akan terjadi kalau pilot-pilotnya Amerika. Jadi dia seolah-olah menyalahkan, ini pilotnya Indonesia. Begitu ya Pak Cepi? Betul. Jadi kalau Ethiopia nggak terjadi apa-apa, selesai juga lah. Wah, di Indonesia lah, pilotnya teledor gitu. Kerugian terbesar adalah memang Lion Air punya catatan buruk selama ini. Jadi mereka dengan mudah menyalahkan aja. Lion Air kan biasa celaka. Jadi yang dianggap selama ini agak terlalu safety juga ya gitu. Jadi bukan pesawatnya. Pas lah gitu ya. Di film itu kan disebut kan ada catatan buruk. Banyak komplain orang terhadap pelayanan budget air seperti Lion. Jadi sempat begitu terjadi kan. Jadi berbulan-bulan itu Boeing itu manajemennya, CEO-nya ya Dennis Muilenburg deny. Ini
tidak akan terjadi di ada Amerika. salah pabrik. Tidak ada salah pabrik. Jadi setiap kali terjadi kecelakaan, dua kemungkinan selalu. Apakah technical, pesawatnya, apakah human error ya? Selalu begitu ya, Marskal? Enggak. Jadi kecelakaan pesawat, kalau kecelakaan pesawat yang fatal ya, dalam pengertian total loss, fatal itu dalam pengertian total loss dan tidak ada penumpang yang hidup, kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi penyebabnya. Oke. Never. Setelah teknologi black box ditemukan, maka bisa diselidiki, bisa diinvestigasi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berapa detik sebelum nyungsep ya? Atau kecelakaan? Mendekati, tetapi belum berani juga mereka mengatakan penyebabnya adalah ini. Enggak akan pernah. Selalu dikatakan bahwa yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini, mundur sedikit, kecelakaan pesawat tidak pernah disebabkan oleh penyebab yang satu, never because of single cause. Tidak pernah. Dia mesti berupa rangkaian. Rangkaian itulah disebut sebagai yang berkontribusi. Jadi setiap final result dari aircraft investigation selalu disebutkan kecelakaan pesawat ini karena satu, ini berkontribusi sekian persen atau tidak sebagian besar, ini berkontribusi. Jadi selalu judulnya adalah the most probable cause of this accident. Penyebab yang paling mungkin adalah A, B, C. Itu sebabnya final result dari investigasi pesawat selalu diikuti dengan rekomendasi. Rekomendasi itu berisi merespon yang berkontribusi itu. Misalnya pada waktu kecelakaan pesawat Singapore Airlines di Taipei yang nabrak crane karena dia pakai runway yang lagi dibangun itu ya. Nah, itu yang berkontribusi adalah runway mark, tanda-tanda mark runway di itu. Waktu itu cuaca jelek, nggak kelihatan. Ini jadi eksternal ya? Itu berkontribusi. Berkontribusi. Rekomendasinya, coba dicarikan lagi dong catnya yang keren supaya kedengaran walaupun cuaca jelek, catnya atau pakai lampu atau entah apa. Itu sekedar contoh aja. Selalu most probable cause adalah ini. Ini berkontribusi A, B, C, D, rekomendasi. Jadi selalu begitu. Pak Cepi, jadi kita kembali ke kasus yang terjadi kepada Max 8. Max 737 Max ya, Boeing. Dan kemudian 5 bulan kemudian penerbangan Ethiopian ya, milik negara Ethiopia dari Addis Abeba atau mau landing dari Addis Abeba juga nyungsep juga. Nyungsepnya malah di padang terbuka ya. Dan ini Addis Abeba mau take off ke Nairobi. Mau ke Nairobi, betul. Dan baru take off dari Addis Abeba, ya ibu kotanya Ethiopia, dan nyungsep, dan korbannya adalah 157 orang. Dan ya sebelum itu, jadi ada beberapa pilot juga bereaksi. Apalagi istrinya pilot yang orang India itu, yang disewa oleh Lion. Dia deny, dia bilang, ternyata suami saya itu trainingnya Amerika loh. Jadi semula kan Boeing, wah ini kan pilot trainingan Indonesia tuh, jadi trainingan dunia ketiga. Dunia ketiga dia bilang, Indonesia secara spesifik gitu. Dan kemudian kejadian pada Ethiopia itu kan ada, kan waktu percakapan kokpit itu ya di film kan menyatakan bahwa di situ terdengar suara pilot dengan co-pilot itu mereka panik karena ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol ya. Yang tidak diketahui penyebabnya apa. Tidak diketahui penyebabnya apa, tidak bisa dikontrol, dia tetap nyungsep ke bawah, jadi hidungnya tilt down ke bawah gitu, dan akhirnya buang kejadian. Dan pada saat 5 bulan kemudian kan ketahuan kan ada apa itu kan, MCAS ya. MCAS ini manuver karakteristik augmented manuver atau augmentation. Manuver augmentation. Ya, MCAS ya. S-nya itu sistem. Jadi ini apa nih yang namanya MCAS ini? MCAS itu gampangannya itu adalah software sebetulnya. Software itu berupa safety device. Alat penyelamat ya. Alat pengamanan ya. Pengamanan. Jadi
pesawat ini punya kelemahan karena dia diganti dengan mesin engine yang lebih besar. Tetapi lebih irit. Secara bahan bakar. Sementara bodinya itu bodi yang lama, sehingga terjadi perubahan karakteristik aerodinamis Di pesawat yang baru. Apa perubahan itu? Perubahan itu dia mudah stall. Pada kecepatan tertentu dia akan mudah stall. Bagaimana menghindari stall ini? Dipasanglah MCAS. Jadi safety device, dia sebetulnya pengaman apabila dia mau stall, dia dibalikin sudutnya sehingga dia aman sebetulnya. Akan tetapi kelemahan MCAS ini ternyata sensor yang digunakan tuh cuma satu, nggak ada backupnya. Itu tidak pernah ada di pesawat di dunia penerbangan. Dunia penerbangan kenapa dibilang aman? Lebih aman dari mobil. Kenapa? Mobil kan cuma satu remnya, dua lah sama rem tangan. Pesawat ada 2 atau 3 rem. Jadi ada emergency 1, emergency 2. Untuk backup ya? Backup. Contoh itu aja. Pemadam kebakaran, fire extinguisher. Itu ada fire extinguisher 1, ada fire extinguisher 2. Selalu ada backup. Dan itu ciri khas dari safety feature yang baik. Derajat keamanan, derajat keselamatan, dan derajat keamanan produk-produk pesawat terbang. Nah ini enggak, dia cuma satu, sehingga begitu dia false indication, nggak ada yang nggak ada backup, nggak ada cross checknya, nggak bisa kita lihat apa lagi, nggak bisa. Kalau salah ya salah, dan dia akan kerja. Dan autonomous system itu nggak bisa dihindari ya, kalau dia safety device kan canggih sekali. Dia mendapatkan, dia harusnya katakanlah 40 derajat misalnya aja 40 stall derajat gitu ya? Dia akan stall, dia akan turunin otomatis. Itulah fungsinya MCAS. Nah, ternyata nggak 40 derajat nih, baru 20 derajat kali. Dia karena dapat sensor yang keliru, dia mengerjakan. Jadi dia nunduk. Jadi apa teman-teman, stall itu adalah peristiwa fenomena di pesawat kalau terbang. Nanti Pak Cepi bisa nerangin tuh ya, berapa gaya yang membuat pesawat yang demikian berat itu bertonton bisa terbang. Itu ada berapa gaya yang beliau bilang thrust dan sebagainya. Jadi Pak Cepi tolong terangkan, sekarang udah megang apa, walaupun ini bukan real Max ya. Jadi bagaimana sih secara teknikal menerangkan tentang stall ya dan sebagainya. Pesawat bisa terbang itu karena ada 2 hal yang sangat prinsip, yaitu daya dorong yang namanya thrust yang dihasilkan oleh engine. Engine ini, itu yang mendorong angin ke belakang ya. Oke. Jadi dia punya thrust, daya maju. Salah satu lagi yang bikin dia bisa ngambang itu sebenarnya sudut, angle of attack, sudut. Oh itu angle of attack. Nah, ini namanya angle of attack. Ada yang menerjemahkan dengan sudut serang, tapi bisa keliru ya. Kita sebut tetap angle of attack aja. Supaya dia tetap bisa terbang ya? Supaya bisa terbang. Jadi di darat, misalnya di darat ya, mengapa di darat dia untuk terbang itu kan terus, karena dia memerlukan thrust cepat sekali, terus yang pada cukup kecepatan tertentu dia dikasih sudut, cek, baru dia naik. Jadi kombinasi dari kecepatan sama sudut. Kenapa nggak gitu ya kan? Kan lebih enak sebetulnya. Nah, ternyata sudutnya itu ada besaran sudut tertentu untuk speed tertentu, untuk thrust tertentu. Jadi kalau kecepatannya sekian, sudutnya sekian, dia mau naik. Kecepatannya sekian, sudutnya begini, dia jatuh. Kecepatan sekian, sudutnya begini, dia naik. Pengen cepat-cepat naik nih, begini. Itu stall. Dia stall. Karena dia kehilangan lift namanya. Jadi ada lift namanya ya. Jadi maksimum lift itu dicapai pada sudut angle of attack tertentu
dengan speed tertentu, dengan kecepatan tertentu. Sehingga pesawat itu berbahaya sekali kalau angle of attack-nya maksimum, yang menyebabkan pesawat itu nanti jatuh, yang namanya stall. Stall itu begini, jus, jatuh. Kembali ke MCAS tadi. Karena engine-nya ini tidak segini, engine lebih gede, sehingga ada masalah. Jadi dia tetap dipasang, tapi dia merubah struktur ya, structure aerodinamik. Nah, Bukannya lebih besar, lebih tinggi juga ya Pak ya? lebih tinggi. Ya karena lebih besar otomatis jadi lebih tinggi ya posisinya terhadap lebih sayap besar. ya. Kalau dipasang itu kena tanah, terpaksa dia ditinggiin. Yeah. Karena dia ditinggiin dan juga karena lebih besar, dia nggak bisa di sini, ya? dia dimajuin. Nah, sehingga secara aerodinamis Berubah. aircraft performance-nya berubah, sehingga dia relatively dibandingkan dengan pesawat yang lain, dengan pesawat yang lain tuh segini nggak apa-apa, dia segini tuh udah stall misalnya. Bagaimana mengamankannya? Itulah dipasang safety device yang namanya MCAS. Sayangnya MCAS yang dipasang itu sensornya cuma satu. Sensor itu dari angle of attack device di sini. Kalau dia salah memberikan sensing, kalau dia salah memberikan sinyal, maka MCAS itu bekerja sesuai perintahnya ya? Sesuai sinyal yang dia terima. Kalau sinyalnya salah, ya salahlah semua. Dan itulah yang terjadi kepada JT610 nama Ethiopian Air 302. Ya, jadi begitu dia terlalu walaupun 302 itu sebetulnya sudah ada perbaikan juga setelah dievaluasi oleh FAA, oleh ICAO, oleh FAA, oleh Boeing. Ada, nggak apa-apa deh kalau ada itu di off-kan aja misalnya. Dimatiin aja. Dan ternyata dimatiin juga tetap jatuh karena ternyata ada unsur time lag dan keterbatasan ketinggian yang baru dicapai yang tidak mentolerir itu bisa bekerja dengan baik sehingga dia tetap nyungsep. Menghujam ke tanah. Nah, intinya MCAS not properly design, yang makanya bisa terbang lagi setelah sistem MCAS itu diperbaiki, disempurnakan. Jadi kalau saya bisa simpulkan sebelum saya melanjutkan bertanya dengan beliau, jadi MCAS itu adalah sistem atau software otomatis yang membuat pesawat 737 MAX yang cenderung stall. Nanti kita akan bahas kenapa dia cenderung stall. Ya, stall itu artinya hidungnya pesawat itu cenderung mendongak karena dia melawan angin kan untuk kecepatan itu. Nah, begitu ini terjadi, ya MCAS-nya akan secara otomatis membuat hidung pesawat itu nunduk ke bawah. Tapi yang terjadi itu yang kata beliau karena mungkin sensornya tidak terlalu sensitif atau ada failure gitu, dia sebenarnya belum stall amat gitu dan dia menukik ke bawah dan itulah terjadi kepada dua pesawat baik Lion maupun Ethiopian Airlines ya. Nah, yang membuat kita marah itu Pak Cepi, Boeing tidak pernah memberitahu pilot kalau di belakangnya ya itu ada benda asing yang bernama MCAS. Dia tidak tahu ada benda asing di dalam pesawat itu. Jadi kalau itu terjadi, itulah yang terjadi. Pilot India yang mengemudikan Lion itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya ini konyol banget ya untuk sebuah perusahaan seperti Boeing. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Cepi? Setiap modifikasi pesawat itu akan keluar namanya manual. Manual itu ada operation manual, ada maintenance manual. Pilot selalu berorientasi kepada operation manual. Nanti perasan dari operation manual itu namanya checklist yang dia pakai untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi basic knowledge-nya di operation manual. Setiap perubahan, walaupun 737, setiap ada perubahan, ada modifikasi, ada tambahan, itu selalu ada di operation manual. Di operation manual itu dikatakan bagaimana mengoperasikan pesawat dalam normal mode. Bagaimana mengoperasikan pesawat apabila terjadi failure, namanya
emergency procedures. Jadi ada normal procedures, ada emergency procedures. Emergency procedures itu udah dipelajari. Misalnya pesawat yang 2 mesin, kalau mesin 1 mati, dia masih bisa terbang. Tapi dengan emergency procedures. Apa itu emergency procedures? Ada tahap-tahapan yang dia mesti kerjakan sehingga dia bisa terbang untuk landing as soon as possible misalnya. Itu manual. Max ini yang dilengkapi dengan safety device MCAS itu tidak mencantumkan MCAS di operation manual. Dengan alasan tertentu, nanti kita akan bahas ya. Ya, banyak alasannya, tapi memang basicnya mereka yang selalu dikemukakan tidak mau merepotkan pilot untuk memikir lebih jauh. Itu ngeselin tentang ya. itu. Penyebab kecelakaan kok alasan sepele banget. Kita nggak mau bikin pilot panik atau belajar hal-hal yang baru. Pada case tertentu itu bisa diterima. Karena kan nggak mungkin dikasih tahu semuanya, ini softwarenya begini, begitu. Tapi ini kan penyebab kecelakaan, Pak. Betul, tapi dengan catatan dia tuh udah dalam tanda petik sempurna menjadi sebuah sistem yang nggak perlu lagi diketahui. Dan harus ada backup kalau terjadi ya. Oh, iya. Nah, kembali tentang backup. Jadi sensor yang digunakan MCAS itu cuma 1. Kecil banget. Ringkih banget ya. Cuma 1. Dan sensor itu kemungkinan failure-nya banyak ya. Misalnya bird strike ya, bisa apa? Ditabrak burung, tabrak balon ya. Dia bisa membuat sensor itu memberikan false indication. Sebuah sistem dia patuh dan taat terhadap sensor yang diterima. Dia nggak akan nanya bener apa nggak nih loh. Dia otomatis aja. Dia pokoknya kalau dia sensor ini memberikan sensing, memberikan tanda, dia akan bekerja otomatis. Kalau MCAS yang sekarang yang disempurnakan tuh dia ada backup. Makanya sekarang dia bisa terbang lagi kan, dia ada backup. Jadi MCAS itu disempurnakan. Sehingga kalau dia failure di sini ada yang satu lagi. Dan itu ada sebuah sistem yang failure satu antara 2 itu disempurnakan sehingga tidak mungkin terjadi perbedaan yang menyolok sehingga mengakibatkan false sensing ke sistem ini yang menyebabkan kesalahan MCAS itu bekerja. Jadi disempurnakanlah, gampangannya begitu. Intinya sensornya ada backup. Oke, jadi saya kembali ke dalam film yang diungkap oleh Rory Kennedy. Ya, ini hasil cerita dari penyelidikan seorang wartawan Wall Street Journal, ya senior yang bernama Andy Pastor. Ini mengagetkan. Jadi bagaimana mungkin pilotnya Lion ya menyadarin ada sesuatu sistem yang secara otomatis bermain atau melakukan bekerja gitu, hasil dari mungkin irregularities atau abnormalities ya dalam sensor yang dia sehingga membuat perusahaannya itu nunduk gitu. Dan dia tidak tahu caranya untuk menghandling itu. Only in 10 second. Dia naikin 5 detik, 10 detik dia nuncep lagi. Dan itu akhirnya tidak bisa diselamatkan. Akhirnya diketahui lah ternyata ada MCAS. Dan itu katanya MCAS itu mestinya harus dimatikan. Ya kan? Ya, otomatiknya dimatikan. Nah itu nggak tahu pesawat pilotnya tidak tahu. Pilot tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Dia nggak tahu apa bahan. Yang terjadi itu adalah nose down. Nose down. Karena MCAS bekerja. Padahal dia nggak tahu ada MCAS. Itu konyolnya tuh. Ya. Sehingga emergency procedures untuk MCAS failure tuh nggak ada. Nggak tahu. Itu yang menyebabkan Federasi Pilot di Amerika tuh marah sekali. Ya. Ternyata kita dibohongin. Dia merasa dibohongin seperti itu. Walaupun banyak pesawat Max juga di Amerika yang terbang, yang jadi aman-aman aja ya. Bisa dibayangkan kemarahan dia. Jadi selama ini gue nih dibohongin. Kalau ada mati gue gitu. Sebenarnya yang bikin orang lebih marah, terutama asosiasi pilot, karena mereka
mendengar alasan Dennis Muilenburg, CEO daripada Boeing yang mengatakan, ya kita tidak mau bikin pilot repot. Ini kan masalah nyawa manusia. Dalam penerbangan modern, ya 346 orang meninggal dalam waktu 5 bulan. 2 kecelakaan itu sebuah angka yang sangat signifikan ya Pak Cepi. Iya, sangat fatal, sangat fatal. Karena persentasi dari safety level dari air transportation itu sangat tinggi. The safest saya dengar ya. Iya. Ya. Bahkan kan ada Pameo yang mengatakan bahwa kalau kita terbang, nyawa kita tuh lebih terancam pada waktu kita naik mobil ke airport sama dari airport ke rumah dibandingkan dengan pesawat terbang. Sampai begitunya orang melihat how safe air transportation system. Ya, saya bisa bayangkan ya, mungkin setiap hari zaman sibuk mungkin ada lebih dari puluhan ribu pesawat yang terbang ya, terbang dan take off tuh. Tapi kita tidak tiap hari mendengar ya. Sebulan sekalipun mungkin tidak ada kecelakaan-kecelakaan yang fatal. Jadi ini menurut memang safe banget sebenarnya. Tapi sangat. Ini 5 bulan, 2 kecelakaan, perusahaan baru, 346 orang meninggal sia-sia, dan pesawatnya adalah pesawat yang dibuat oleh Boeing, satu perusahaan yang sangat kredibel dalam unsur safety. Jadi sebenarnya kenapa Pak Cepi Boeing demikian lalai? Dulu Boeing itu demikian nomor 1, pegawai-pegawainya pride, kami number 1 in safety. Siapa yang menemukan kekeliruan dalam produksi didapat penghargaan gitu. Kenapa mereka akhirnya menjadi demikian lalai? Karena telah terjadi perubahan corporate culture dari Boeing. Perubahan ini tidak sekaligus, bertahap ya, bertahap. Perubahan ini yang merangsang perubahan ini, walaupun perubahan itu bertahap, tapi yang merangsang perubahan ini adalah kecepatan teknologi. Ya. Saya perlu gambarkan dulu untuk mendramatisasi bagaimana kecepatan teknologi di aviation. 1903 Wright Brothers baru bisa baru berhasil menerbangkan pesawat yang cuman beberapa meter aja dan beberapa detik ya. Tidak sampai 100 tahun. 66 tahun setelah itu orang sudah berhasil membuat pesawat SR-71 yang kecepatannya lebih dari 3 kali kecepatan suara. Ya, bayangin, 66 tahun aja. Dan pada tahun yang sama, 1969, orang sudah berhasil mendaratkan manusia di permukaan bumi. Bulan? Di permukaan bulan. Apollo? Supaya mau bikin serem-serem jadi bumi, padahal bulan. Kalau dibandingkan transportation system darat dan laut, yang umurnya sudah ratusan dan bahkan ribuan tahun, sedangkan teknologi penerbangan itu baru belum mencapai 100 tahun, maka bisa dilihat bagaimana cepatnya. Lompatannya. Transportasi darat sampai laut ratusan ribuan tahun. Transportasi udara, dia tuh new kid on the block sebenarnya. Anak baru. Tapi sorry ya. Acceleration of technology itu berbanding terbalik dengan new kid on the block. Itu sebabnya teknologi-teknologi di bidang penerbangan itu banyak diterapkan kemudian juga di kendaraan-kendaraan di darat dan di laut. Contohnya misalnya, dulu kalau kita naik mobil ngerem kan bunyi itu, habis itu kan nggak lagi ya. Karena ada anti-skid system. Itu adalah teknologi pesawat. Bayangin pesawat yang begitu kencang, landing, ngerem kan meledak. Jadi ada namanya anti-skid system. Jadi dia sebetulnya direm, dilepas. Itu teknologi. Itu teknologi penerbangan. Itu yang menyebabkan pabrik-pabrik pesawat terbang itu meng-apply kemajuan teknologinya, tapi dia lupa. Ada kesenjangan kemudian dari metode pendidikan dan latihan awak yang mengawakinya, SDM yang mengawakinya. Dia terjadi gap. Ini yang terjadi pada kasus antara lain Boeing 737 salah satu penyebab antara lain. Ya. Termasuk LKS nggak dikasih tahu. Nah, 737 punya yang lebih khas lagi karena tidak hanya
meng-apply kemajuan, tapi juga bukan hanya mau merubah atau menyesuaikan metode, malah nggak dikasih tahu teknologinya. Ini sebenarnya permasalahan besar yang tengah dihadapi dalam dunia penerbangan, dunia industri penerbangan. Metode pendidikan pilot pun akhirnya juga mengalami banyak perubahan-perubahan cepat. Nggak mungkin lagi lah sekarang, orang kalau dulu terbang Dakota, dia kalau training ya dia training pesawatnya dibawa bakal take off landing. Sekarang nggak mungkin lagi, orang bikin A380 latihan terbang, nggak mau. Akhirnya dipakailah simulator. Simulator, banyak hal-hal apa namanya training devices yang digunakan sehingga orang nggak perlu menggunakan pesawatnya sendiri, kan mahal segala macam, risikonya besar segala macam. Jadi cukup dengan simulator misalnya. Salah satu contoh aja. Nah, hal itulah yang kemudian menyebabkan kejadian 737 MAX. Itu satu hal kalau kita bicara tentang teknologi. Sekarang kita berbicara tentang persaingan. Ya. Di dunia ini katakanlah the leading edge dari aircraft manufacturer itu Boeing dengan Airbus. Dua-duanya meng-apply akselerasi kemajuan teknologi dan balapan. Tetapi di samping dia berbalap dengan kemajuan teknologi, dia juga berbalap di market, di pasar, kan siapa yang duluan, siapa secara yang bisnis. Nah, secara bisnis. Jadi ada persaingan dua dimensi, persaingan untuk meningkatkan kemajuan teknologi. Persaingan merebut global market. Nah, kalau kita lihat film itu, ada lagi satu sisi, yaitu pada satu ketika pada tahun 97-98 terjadi merger antara McDonnell Douglas dengan Boeing. Kalau merger itu kan pasti ada satu permasalahan yang dihadapi, yang menyangkut finansial. Ya. Kalau nggak, ngapain merger? Gitu. Betul. Nah, merger antara McDonnell Douglas dan Boeing inilah yang diulas di film itu. Tahun 1996 itu. Tahun 96 97 ya. 96. Dan itu yang merangsang mereka berorientasi kepada profit, keuntungan manusia, pada profit. Profit semata. Pada profit. Jadi profit over the safety akhirnya mengalahkan safety. Ini yang perubahan corporate culture yang Pak Cepi bicara ya. Corporate culture inilah yang mengantar pada produk-produk pabrik-pabrik pesawat yang besar, yang bersaing. Dampak negatifnya, kita lihat sekarang MCAS itu. Dan ini kalau tidak terjadi kecelakaan, tidak terbuka, kita nggak tahu persaingan seperti itu, kita nggak mengerti. Tapi dengan begini, terkuak satu-satu. Dan film dokumenter ini mengantar kita pada satu pengertian bahwa siapa yang harus bertanggung jawab? More than 300 people mati konyol. Dan Boeing deny. Dan semuanya seolah-olah tidak ada jiwa kesatria. Oke, saya salah, saya bertanggung jawab. Nggak ada sampai sekarang. Jadi ini menarik ya. Jadi kita tahu ya, Pak Cepi, Boeing itu adalah perusahaan kebanggaan Amerika. Didirikan tahun 1916 oleh William Boeing ya. Tamatan Yale yang dulu bekerja di satu perusahaan kayu. Kemudian dia balik kampung ke Seattle. Saya ingat betul ya, dia tahun 1916 dia berdiri, terjadi perang dunia dan dia menciptakan, karena basicnya tukang kayu itu, dia membuat pesawat-pesawat amfibi itu yang dipakai di perang dunia pertama 1917. Sukses dia. Ya, yang celaka pada saat perang dunia usai, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seperti itu nggak ada order. Dan akhirnya dia switch membuat pesawat. Dan itulah saya pikir awal dari kehebatan Boeing. Hampir tenaga kerja paling banyak terserap di Boeing ya. Kalau saya juga udah pernah ke Seattle, pernah masuk di hanggarnya, wow, luar biasa, sangat membanggakan. Ikut di misi penerbangan ruang angkasa, membuat B-29 pun Boeing ya. B-29 yang bomber-bomber segala macam. Dan mereka ada di mana-mana. Dan itu juga, ini juga persaingan antar negara juga ya. Bahwa Amerika itu memprotek. Amerika kan biasa kan, sangat arogan, sangat membanggakan. Itu kan lambang dari Amerika. Dan sekarang tahu-tahu di tahun 2000-an, Boeing yang jauh di atas Airbus, Airbus pelan-pelan menyusul Boeing
Dan kalau nggak salah di tahun 2013 atau apa, 2003 ternyata Boeing Airbus itu ya 2013 atau apa lebih banyak menjual pesawat daripada Boeing, dan itu untuk Amerika sesuatu yang sangat menyakitkan. Bagaimana pendapat Pak Cepi? Secara teknologi, ya, technologically, Ya. Airbus tuh leading. Ya. Ya, contohnya misalnya, dan ada andil Indonesia loh sebetulnya. Oh ya? Ya. Di Airbus? Di Airbus. Pada waktu Iveco membeli pesawat Airbus, Iveco itu di Garuda zaman dulu ya? Ya, dia mensyaratkan. Iveco Sumpono ya? Dia mensyaratkan 2 aja dong pilotnya. Jadi, 2 pilot system itu ide dari Iveco. Sebelumnya 4 ya? Sebelumnya 3. 3? Ada 3 atau 4. Kan kalau nggak salah di kokpit itu ya? Ya, ada flight engineer, ada navigator, atau navigator Jadi yang Iveco hilang, lah. ada Iveco lah yang merubah ini. Mengusul? Jadi, gue beli nih, tapi rubah desain. Bekerjalah Engineer. tim Garuda dengan tim Airbus. Mengerjakan tak, digantilah jadi flight engineer, dihilangkan, diganti dengan komputer, semua bisa dihandle oleh. Jadi sistem 2 pilot. Oke. Itu yang membuat pada waktu itu FAA protes karena itu tidak aman katanya. Walaupun pada akhirnya mereka ikut juga, dan sekarang nggak ada lagi flight engineer, nggak ada lagi, semua 2 semua. 2 semua ya? Nah, itu saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa lompatan teknologi itu memang diawali oleh Airbus, banyak diawali oleh Airbus. Pesawat-pesawat Airbus itu sudah menggunakan side stick control. Sampai sekarang Boeing tuh masih pakai control column. Itu contoh-contohnya, dia masih konvensional. Airbus sudah dia pakai side stick. Jadi pilot itu hanya berhadapan nama instrumen aja. Kontrolnya ya kalau co-pilot di kanan, kalau captain pilotnya di kiri. Side stick. Boeing masih pakai control column. Yang di tengah itu. Di tengah itu. Itu contoh aja bagaimana Airbus leading dalam teknologi. Dan membuat juga leading juga dalam pasar ya. Ya, Akhirnya. tentunya dengan pasar. Pasar tuh plus minus ya, tapi teknologi dia leading, Pasar plus minus lah. Tapi memang dalam konteks ini maka terlihat bahwa Boeing agak left behind ya. Jadi dia berusaha mengejar seperti itu, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang fatal. Tadi itu jadi persaingan teknologi, persaingan global market, orientasi corporate culture setelah merger. Dengan McDonald. Ada 3 faktor itu yang mengantar kepada fatalities ini. Pak Cepi, saya mencoba untuk meresume ya. Tolong koreksi saya salah, karena banyak sekali teknikalnya nih. Ya. Waktu saya nonton film The Downfall, The Case Against Boeing, jadi tahun 96 terjadi merger. McDonnell Douglas dengan Boeing, dan yang menjadi CEO adalah CEO-nya McDonnell Douglas. Sehingga merubah corporate culture. Ya. Dan misinya memang profit. Bagaimana menaikkan saham ya perusahaan kolaborasi ini di Wall Street setinggi mungkin, betul ya? Dia turning point, pusat orientasinya ke finansial. Finansial, bukan lagi safety ya. Pada waktu Boeing dia kepada aviation safety. Kenapa? Ya. Karena dia nggak begitu memperhatikan finansial, karena dia yakin betul pesawat dia laku. Pasti laku. Orang pasti laku. Orang pasti beli. Jadi dia nggak begitu bukan the first priority. Betul. Untuk finansial. Tapi kan cukup mempengaruhi bagaimana mereka bekerja. Pekerjanya marah karena quality control sangat dikurangin ya. Jadi nggak bisa dihindari kalau orang berpindah pada orientasi, maka akan banyak ikutannya yang menyesuaikan diri. Ya, jadi saya nonton di film itu. Jadi akhirnya mereka bikin SOP, pokoknya insinyur mau apa, pokoknya yang penting bagaimana cut cost, bagaimana meningkatkan harga saham di Wall Street. Jadi Pak Cepi, ditambah lagi tahun 2000-an, dominasi Boeing atas Airbus itu mulai terganggu. 2003 tiba-tiba Airbus itu lebih tinggi. 2010
itu puncak dari membuat Boeing panik, yaitu Airbus menerbitkan A330 Neo. Perusahaan ini pesawat yang sangat slim dan bahan bakarnya irit banget. Jadi Pak Cepi, di film itu pada saat tahun 2010 Airbus menerbitkan atau meluncurkan A330 Neo, pesawat model baru, desain baru, mesin baru yang jauh lebih irit dalam bahan bakar. Padahal dalam industri penerbangan, bahan bakar itu adalah komponen yang mahal banget. Laris, dan Boeing panik. Mereka berusaha mengcounter itu dengan berupaya untuk membuat perusahaan saingannya. Bisa diceritain apa yang terjadi sebenarnya, yang dilakukan oleh Boeing, Pak Cepi? Ya, Airbus memproduksi pesawat dengan bensin yang irit. Dibandingkan Boeing. Produksi terakhir Boeing sama Airbus ada kesenjangan tentang bensin yang irit, mesin yang irit bensin. Maka untuk mengejar itu dia juga harus mengganti mesin yang irit bensin. Kalau nggak kalah laku dia. Kalau nggak dia nggak akan dia nggak akan bisa berperan bersaing di global market. Itu sebabnya dibuatlah Max 8. Cilakanya engine yang irit bensin ini lebih besar diameternya, sehingga tidak begitu fit di Boeing 737. Bodi lama itu? Bodi yang lama. Kalau bikin bodi yang baru lama. Butuh 7-10 tahun katanya? 10 tahun rata-rata. Udah kalah nih bersaingnya. Ya, ketinggalan. Jadi dia maksain, udahlah diakalin aja. Jadi, begitu dipasang nggak bisa nih Mas. Jadi harus diangkat dikit dan harus maju sedikit. Ini menyebabkan perubahan aerodinamis. Kemungkinan stallnya lebih besar. Ya, salah satu perubahan aerodinamis yang terjadi adalah center of gravity-nya itu bergeser, yang menyebabkan sudut angle of attack yang mestinya 40 derajat baru stall, ini dia bisa terjadi 30 derajat udah stall. Bagaimana diakalin? Diakalin lah, letaknya begini. Tetap aja. Akhirnya dibuatlah MCAS yang berperan sebagai safety device. Otomatis. Jadi apabila terjadi stall yang sebetulnya belum stall itu, si MCAS itu bekerja untuk menurunkan, menyelamatkan. Jadi untuk safety sebetulnya, untuk keselamatan sebenarnya peralatan itu. Sekali lagi sayangnya sensor cuma satu. Jadi kalau sensornya keliru, selesai. Dan sayangnya lagi pilot-pilot tidak diberitahu kalau ada alat itu dipasang. Tidak diberitahu. Ya, dengan alasan penghematan kan ya. Jadi kalau kita lihat di semua situ, berujung pada penghematan. Karena mereka udah kalah bersaing dari Airbus. Betul. Ya, jadi saya nonton di situ. Mereka bikin simulasi mau bikin baru. Lama 7-10 tahun. Nomor 2, biayanya lebih mahal. Jadi mana mungkin bersaing. Akhirnya mereka memutuskan ya udah pakai yang lama aja. Padahal desain ini kan udah 40 tahun nih. Iya kan? 737 dan sudah berapa varian. Udah berapa varian dicoba, dikerjain gitu, Dan ini pakai diperkosa itu. Diperkosa. Jadi sebenarnya secara inovasi memang Airbus itu sangat tertinggal ya. Sudah sangat meninggalkan Boeing ya, Kanda ya. Yang Airbus dari awal dia sudah lebih berorientasi kepada teknologi. Advanced technology. Jadi dia sudah memperhitungkan betul kalau dia membuat mesin untuk pesawat ini, dia juga siapin pesawatnya ini. Jadi sinkron gitu. Kesinkronan ini juga tidak seketika, tahap by tahap. Ada tahapan-tahapan tertentu pada satu ketika akan menjadi kesenjangan menjadi lebar. Boeing tidak menyadari tahapan-tahapan ini sehingga dia menjadi lebar kesenjangannya, sehingga dia mau mengejar padahal kan harus ada tahapan-tahapan. Dia melewati tahapan itu. Itulah kemudian yang terjadi. Jadi yang membuat Boeing itu panik, udah target harus value sahamnya naik di Wall Street, kalah pula ya dengan Airbus, mencoba melawan, mengcounter juga tidak berdaya karena
udah ketinggalan inovasi, udah ketinggalan model. Kalau dibuat baru di samping lama, cost-nya bisa, price-nya bisa lebih tinggi, akhirnya mereka melakukan lompatan itu dan banyak unsur penyelamatan maksudnya unsur penghematan yang mengorbankan penyelamatan. Termasuk yang paling konyol, pilot tidak dikasih tahu dan artinya juga supaya apa? Sebenarnya tidak perlu disimulasi kan? Tidak perlu ada training untuk pilot. Karena tidak perlu ada perubahan. Additional training. Jadi begini, walaupun pesawatnya sama, kalau ada modifikasi, pasti itu pilot nggak bisa terbang. Dia harus mengikuti program namanya conversion training. Untuk menyesuaikan diri dengan produk yang baru. Kalau MCAS itu ditulis, berarti ada produk baru, berarti harus ada training. Training artinya cost artinya harga pesawat. Semua itu bergulir di situ sebetulnya. Oke, jadi itu yang akhirnya ya, mereka nggak mau juga mengumumkan ada barang yang baru, karena kalau ada barang baru harus juga minta persetujuan dari FAA. Harus ada endorsement, harus ada panjang lagi sertifikasi. Betul, training, harus ada training tambahan pilot yang memakan cost lagi, ngebebanin mempengaruhi harga pesawat. Jadi mereka mengorbankan itu dalam rangka melawan lagi persaingannya global market. Dan memang begitu 737 Max ini diluncurkan, mereka langsung mendapatkan pesanan banyak sekali sampai 5.000. Termasuk salah satu pemesan terbanyak itu Lion Air ya, Pak Cep ya. Karena nama Boeing tuh masih tinggi, masih harum. Jadi kalau dia punya produk yang sejenis, orang nggak akan memilih Airbus, orang akan memilih Boeing. Karena apa? Ya, trademark, merek dagangnya itu dia memang sudah di satu posisi yang orang lebih suka dengan Boeing. Walaupun ternyata nyawa taruhannya. Saya di film itu mengatakan bahwa mereka udah memprediksi setahun itu akan terjadi 2 kecelakaan ya. Menurut saya sih mereka agak jahat juga ya. Jadi udah tahu akan itu dan mereka berdoa semoga tidak terjadi. Karena dia tahu ini memang berbahaya banget. Jadi itu ada kajian tim terbatas di FAA yang mengkaji apabila diteruskan MCAS ini dengan kondisinya tidak usah dikasih tahu, tidak usah training, tidak usah itu akan diantisipasi akan terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, saya nggak tahu dalam konteks apa itu diangkat di film ini. Tentu saja secara keseluruhan film ini kan ingin mengangkat, ayo tanggung jawab dong. Itu kan sebenarnya dia sosialisasi bagaimana supaya orang bertanggung jawab dalam berbisnis. Dan kita berterima kasih ya, FAA seperti tutup mata. Kemudian ada seorang senator Amerika namanya Peter DeFazio yang juga concern karena ini kan menyangkut masalah keselamatan nyawa manusia yang menginisiasi humanity dibilang menginisiasi untuk melakukan hearing atau dengar pendapat di Kongres ya, Pak Cepi ya. Iya. Dan Rory juga mengatakan dalam wawancaranya, salah satu wawancara yang dikutip itu, bahwa dia bukan sekedar menuding Boeing, dia ini untuk menjaga nama baik Boeing sebenarnya. Yang merupakan kebanggaan Amerika. Yang merupakan kebanggaan Amerika. Kebanggaan Amerika, Boeing dan FAA, luar biasa. Dan tapi itu alot juga ya, kok hearingnya panjang. Saya melihat situ bahwa Boeing juga menghindar untuk memberikan dokumen dan sebagainya ya. Jadi ada denial yang cukup lama ya Pak Cepi ya? Karena aviation itu kan multi-billion dollar business. Iyalah. Itu yang menyebabkan saya mencatat menjadi ribet. Omzetnya Boeing tahun 96 aja, 96 itu sekitar hampir 100 billion dollars. Berapa triliun itu? Iya. Satu pesawat itu berapa triliun sih Pak Cepi? Saya nggak begitu apal ya. Tapi lebih dari 1 triliun kan pasti ya? Lebih kurang. Karena begini, pesawat tuh nggak dijual per pesawat. Paket ya? Paket. Jadi kalau orang beli pesawat, dikasih tahu ada price listnya, harga pesawat ini sekian. Tapi kalau orang beli, nggak mungkin beli pesawat doang gitu. Karena orang membeli pesawat itu membeli sistem. Dia harus membeli ground support equipment-nya, dia harus perhitungkan education and training awak pesawatnya, para teknisinya. Dan itu semua dikemas dalam satu paket pembelian. Nggak boleh beli satu lagi ya.
challenging kalau beli satu boleh aja, tapi makanya banyak orang-orang kaya yang beli pesawat private itu biasanya dia seneng pada waktu dia beli, dia seneng, dan yang lebih seneng lagi pada waktu dia jual lagi. Karena dia nggak tahu sebenarnya pesawat itu kalau nggak dipakai costnya juga tinggi, dia tidak bisa seperti mobil tiap saat dia panggil supir suruh berangkat, nggak bisa juga. Apalagi rata-rata leasing ya. Bunganya jalan terus. Betul, jalan terus, bergulir terus. Pilot juga tiap 6 bulan harus renewal license sebanyak banyak nggak diketahui. Jadi sehingga orang akhirnya ya begitu. Pak Cepi, kembali kepada kasus ini, kita bersyukur ada Di Fazio dan kawan-kawan yang kemudian memaksa Boeing untuk diselidikin ya, dan kemudian dia terbukti bahwa akhirnya diakui memang terjadi sesuatu kesalahan ya, karena mereka mengabaikan betul unsur safety, dan itu diakui oleh beberapa mantan-mantan karyawan. Oh iya, mantan karyawan. Beberapa karyawan ada yang membocorkan, terutama orang-orang Boeing lama tuh. Dia bilang berubah banget. Dulu satu pesawat diawasin 15 orang gitu, sekarang pengawasnya cuma satu. Itu ada videonya Al Jazeera tuh, hidden camera 2014 gitu. Dalam hanggar gitu cuma satu pengawas. Jadi ada satu ininya konyol banget. Sekarang Boeing ini katanya nggak lagi jual pesawat yang safety nih. Kayak menjual mesin cuci aja, di mana unsur safety itu tidak dipertimbangkan. Segitu marah tuh pegawai-pegawai ini semula sangat bangga. Iya, di final assembly line namanya ya. Final assembly line tuh yang ada di North Carolina ya. Pesawat itu, kerangka pesawat itu diisi satu-satu kabelnya ininya. Dia berjalan sampai di sini diisi ininya, sampai di sini mesinnya, sampai di sini. Itu final assembly line. Dan itu setiap section itu ada satu inspektor namanya. Inspektor tentang wiringnya, inspektor tentang avionik, inspektor tentang engine, sehingga pada benar-benar di garis akhir itu dia siap untuk test flight. Jadi tidak udah jadi terus baru dicek lagi, nggak bisa, karena di setiap seksi itulah mestinya harus udah oke, sebab kalau dia sudah terlanjur 2-3 seksi berikutnya, fatal dia akan merubah lagi banyak lagi hal-hal yang ribet. Secara teknologis. Semula kan Boeing itu menerapkan kan zero defect ya. Orang yang bisa menemukan, pegawai bisa menemukan satu temuan kekeliruan itu dapat reward. Bonus ya, dapat ini bonus. Enggak, speed, pokoknya kelar. Itu ada konyol tuh, saya kaget tuh. Katanya ada baut yang tertinggal dalam mesin, ada wire yang tidak dibungkus rapi, ada tangga katanya. Ada tangga di ekor pesawat itu. Yang dibilang kalau tangga itu jatuh mengganggu speed trimmingnya, itu bisa membuat fatal. Jadi selalai itu karena harus speed. Ya. Padahal teknologi itu mewajibkan disiplin yang tinggi dan taat aturan yang tanpa kompromi. Jadi misalnya ini skrup mesti dipasang dengan kekerasan torque sekian gitu. Harus sekian. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nggak ada toleransi. Itu makanya diperlukan inspektor. Dia akan ngecek benar nggak nih skrupnya, kekencangannya sekian. Itu dicek. Itu sebabnya. Kelalaian yang kecil saja itu akan berakibat kepada sistem yang lain. Yang akhirnya pada satu titik dia akan fatal. Makanya tidak ada kompromi. Tapi kita akhirnya kan berterima kasih juga ya. Begitu ini ada tekanan, dan mulai terbuka apa yang terjadi. Wall Street Journal-nya terutama Andy pastornya terus melaporkan, dan kita bersyukur juga akhirnya Donald Trump yang akhirnya membuat ya udah Boeing tidak boleh 737 Max tidak boleh mengudara dulu. Ya, itu menarik ya. Kenapa menarik? Karena keputusan yang teknikal sifatnya diputuskan secara politikal kan sebetulnya oleh seorang presiden. Kenapa? Presiden merasa terganggu. Dia lihat bagaimana setelah Cina menggrounded itu diikuti kan Kanada, semua beberapa negara terus. Dan Cina negara pertama yang menggrounded ya. Iya. Luar biasa. Cina negara pertama. Terus menggrounded. Sementara negara tempat pesawat itu dibuat, ya, tidak ada tanda-tanda. Iya, masih berdebat lah. Ya, otoritinya, aviation authority-nya tuh tidak bertindak. Tidak hanya tidak bertindak, dinilai juga tidak mengevaluasi penilaian otoritas penerbangan negara lain yang bukan negara
produsen, bukan produsen pesawat itu. Seharusnya kan tersinggung. Gitu. Masih ingat Habibie kita bikin pesawat harus nunggu sertifikasi FAA segala macam. Tanpa sertifikasi FAA nggak ada yang bisa jualan pesawat. Bayangin bagaimana kredibilitas sebuah otoritas penerbangan Amerika yang mendunia, yang menjadi barometer safety, aviation safety. Pesawatnya nggak sertifikasi FAA, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Dan ini tapi tiba-tiba bagaimana negara yang punya otoritas yang seperti itu punya produk di-grounded sama orang lain, gitu. Itu kan luar biasa. Itu. Dan Donald Trump melihat itu. Jadi itu adalah satu keputusan politik untuk hal-hal yang teknikal sebetulnya. Jadi menarik juga ya. Akhirnya sangat menarik. Yang membuat akhirnya Boeing nyerah tuh. Dan orang bisa menghubung-hubungkannya dengan US-China trade war. Betul juga. Ya. Dan kebetulan kesempatan ya. Dan dia kan tersinggung kan sebetulnya. Dia presiden, dia nggak tahu MKes lah. Tapi mengapa dia mengambil keputusan menggrounded itu? Itu namanya national dignity. Negara gua kok yang bikin. Enak aja lo grounded enaknya. Terus anak gua diem aja lah kan. Dia ambil tindakan. Jadi itu martabat ya. Martabat. Dan orang banyak simpati kepada Donald Trump ya. Di tengah kontroversinya untuk kasus itu. Untuk yang satu itu. He was good. Oh iya. Dan betul. Kalau tidak Donald Trump menggrounded Max itu kemungkinan tidak terjadi seperti yang kita ketahui sekarang ya. Tiba-tiba pilot kan instruksinya Donald Trump, oke, yang udah landing habis itu ya kembali ke hanggar ya. Kembali ke hanggar. Tapi pilotnya yang marah nggak mau menerbangkan Max kembali ke hanggar. Saya kan kebayang tuh airline itu yang punya pesawat bayar grounding fee kan mahal banget. Kalau pesawat itu ada di bandara-bandara ya. Itu yang membuat akhirnya Boeing menyerah dan mengakui terjadi kekeliruan. Tidak ada pilot yang mau menerbangkan pesawat itu kembali ke home base-nya. Dan untuk kemana lagi? Selesai ya. Jadi dia, karena instruksi presiden itu semua yang lagi terbang sampai di destination harus nggak boleh terbang lagi. Dengan catatan, boleh dong diterbangin ke home base. Jadi nggak bawa penumpang apa. Pilotnya pada nggak mau. Itu tekanan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Akhirnya Muhlenberg mundur. Ya. Dan akhirnya mereka mengakui dan memberikan kontribusi atau membayar ganti rugi $2,5 billion. Itu distribusinya seperti apa ya? Itu update terakhirnya Pak Cepi. Itu dikenal dengan nama out of the court settlement namanya. Jadi supaya tidak ribet dalam konteks tuntutan hukum, maka ada cara menyelesaikannya yang namanya out of the court settlement antara pabrik sama penegak hukum sama authority dari National Aviation Authority. Ya itu satu-satunya jalan menyelamatkan negara. Itu sebetulnya mereka menyelamatkan negara. Dan setelah mereka melakukan perbaikan, akhirnya 737 Max kan boleh kembali terbang. Itu bagian dari kompromi itu. Jadi menyelesaikan, oke, gini, dicek lagi dong, gini, udah bisa diatasi, sertifikasinya begini, semua ada jaminan, semuanya deal, boleh lo terbang lagi. Pak Cepi, the moral of the story dari film ini apa? Bagaimana? The moral of the story dari film ini apa? Moral dari film ini adalah bahwa kemajuan teknologi boleh dieksplor. Habis-habisan. Tetapi jangan melupakan safety, moral dan tanggung jawab, moral and responsibility tentang humanism. Jadi jangan menyia-nyiakan nyawa orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, hanya untuk teknologi. Jadi dokumenter film ini sangat atau syarat dengan pesannya, pesan-pesan moral. Ada moral value yang sangat mulia sebenarnya, sehingga orang kemudian mengetahui, oh begini itu sebenarnya. Tadinya kan kita mendapatkan banyak berita yang simpang siur, banyak berita-berita yang sangat defensif sifatnya, dan cenderung ada hal-hal yang disembunyikan. Ini membuka mata kita semua,
tetapi sekaligus juga memberikan pesan moral pada semua, terutama pada industri penerbangan unggulan Amerika dan juga kepada otoritas penerbangan. Selalu dalam konteks kecelakaan pesawat terbang akan ada dua peran besar di sana, yaitu produsen pesawat dan aviation authority. Mereka inilah sebenarnya ujung dari tanggung jawab sebuah pelayanan penerbangan angkutan udara yang aman dan nyaman. Pak Cepi, satu kata kalau saya bisa resume, semua ini terjadi karena greed atau keserakahan manusia. Setuju? Nggak ada kata lain kan ya untuk kita ambil sebagai kesimpulan. Di samping nafsu manusia, ya greed itu yang lebih tepat karena bersaing dalam memproduksi materi yang sangat teknologikal sifatnya, tapi mengorbankan kemanusiaan. Ya, jadi semoga kita belajar ya. Jadi dari film ini saya bukan dibayar oleh siapapun untuk mengulas ini, tapi ini penting karena menyangkut ada nyawa-nyawa saudara kita yang kemarin ya meninggalkan kita secara sia-sia akibat kelalaian, akibat sebuah keserakahan. Ya, jadi kalau saya simpulkan tadi apa yang dari film dan juga dikuatkan oleh Marskal Purnawirawan Cepi Hakim ini adalah karena Boeing ya mengubah corporate culture-nya setelah mereka bermerger dengan McDonnell Douglas, ganti CEO, ganti filosofi berbisnis, mengejar cuan, profit supaya apa? Menaikkan saham setinggi mungkin di Wall Street. Itu tujuan dengan menghalalkan segala macam cara, melakukan apa penghematan, mengabaikan unsur pengawasan produksi, kemudian menghemat feature keamanan, dan kemudian apalagi didorong oleh ternyata saingannya Airbus muncul dengan produk baru yang lebih laku karena lebih irit, dan mereka akhirnya melahirkan satu produk untuk mengejar supaya lebih laku lagi. Mereka mengorbankan banyak hal, ya banyak banget tuh. Produksinya jadi kontrol quality-nya tidak terlalu ketat. Nomor dua adalah juga meniadakan kewajiban untuk melakukan simulasi, ya training. No training, tidak perlu diwajibkan karena mereka menyimpan sesuatu yang sebetulnya harus di training. Semoga kita belajar banyak. Boleh kita mengejar keuntungan, tetapi jangan lupa bahwa apa yang kita hasilkan itu adalah ada dampak bagi manusia. Apalagi ini menyangkut masalah nyawa. Jadi terima kasih Pak Cepi sudah jadi tamu saya. Semoga ini bermanfaat. Masih banyak yang saya akan bahas itu sebenarnya. Tapi kita simpan dulu. Kalau nggak kita bisa 3 jam. Saya mau bahas tentang perjanjian kita dengan Singapura. Saya akan bahas tentang ada apa yang terjadi pada Garuda. Ya, tapi pada episode selanjutnya. Kan rumah Pak Cepi dekat-dekat juga dari sini. Dekat sekali. 7 menit. 7 menit ya. Oke, kita akan jumpa lagi. Jadi sekali lagi kita belajar banyak lah ya. Silakan nonton, ya nikmatin, dan kita akan banyak belajar ya. Dan mari kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita ya. Saya akan mengajak kita untuk menyampaikan Al-Fatihah. Ya, semoga mereka diterima di sisi yang layak. Bye-bye.